Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah ya, melanjutkan tentang bagian dari sifat koligatif terutama larutan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit, ya, non elektrolit serta zwitterion ion. Nah, mungkin adik-adik sudah sering mendengar ya tentang apa itu elektrolit, apa itu non elektrolit, dan juga mungkin zwitterion yang sudah cukup kalian kenal. Nah, di mana ketiga materi pada hari ini sebetulnya sudah pernah didapatkan pada waktu SMA ya. Jadi kita refreshing saja, mengingat kembali apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit, larutan non elektrolit, dan juga zwitterion. Nah, kenapa kita harus pelajari? Karena ketiga bahasan pada kali ini itu merupakan bagian penting ya di dalam ilmu farmasi. Tanpa kita memahami sifat dari larutan berupa larutan elektrolit, non elektrolit maupun zwitterion tadi, kita tidak akan bisa melakukan proses pembuatan ya. Dalam hal ini formulasi. Ya, kita harus pahami bagaimana di dalam tubuh kita juga ada penghantar listrik dan seterusnya. Nah, baik. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan kuliah singkat tentang elektrolit, non-elektrolit, dan juga zwitterion. Nah, mungkin kalau di SMA dulu ya, pada waktu kita masih sekolah SMA, sempat diajarkan ya bagaimana cairan itu bisa ada yang mampu mengantarkan listrik, ada yang memiliki konduktivitas rendah, dan juga ada yang tidak memiliki konduktivitas atau tidak mampu mengantarkan listrik. Nah, yang perlu kita pelajari bahwa dalam tubuh kita, dalam body fluid kita atau larutan dalam tubuh kita, umumnya itu adalah memiliki konduktivitas. Kenapa? Manusia itu ibarat seperti motor listrik atau mobil listrik saat ini ya, memerlukan listrik untuk bergerak. Ya, setiap sel kita itu memerlukan listrik, apalagi otot, jantung, dan seterusnya, itu memerlukan listrik. Sehingga larutan yang ada di dalam tubuh kita itu harus punya kemampuan untuk mengantarkan arus listrik, ya, konduktivitas. Jadi di body fluid kita itu ada ekstraseluler, ada intraseluler, dan seterusnya. Ya, ada yang berada dalam sel, ada yang di luar sel, dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk transport, ya, kemudian buang limbah yang dari dalam sel, dan seterusnya. Nah, prinsip ini dipelajari di osmosis, ya, tonisitas, dan seterusnya. Sehingga memang kita harus belajar apa yang dimaksud dengan elektrolit, non elektrolit, karena ini penting, ya. Nah, ini gambaran ya, kalau kita lihat di sini gambaran bahwa ada larutan ya yang mampu menghantarkan listrik dan ada yang tidak. Jadi kalau kita lihat di sini contoh etanol ya, etanol atau C2H5OH ya, dia tidak memiliki konduktivitas ya, sedangkan beda dengan kalium klorida yang ternyata memiliki konduktivitas sangat tinggi. Dia mampu mengantarkan listrik sehingga apa? Pada waktu kita tempatkan katoda anoda ya di dalam larutan tadi yang dibeli aliran listrik ya, kalau etanol lampu tidak akan menyala. Kenapa? Karena tidak ada pertemuan arus listrik ya antara yang positif dan negatif sehingga listrik tidak menyala, lampu tidak menyala. Berbeda dengan kalium klorida ya, pada saat kalium klorida pada saat kita berikan katoda anoda ternyata apa yang terjadi? Lampu bisa menyala. Kenapa? Karena larutan kalium klorida itu memiliki konduktivitas tinggi. Nanti kita akan pelajari ini terkait dengan elektrolit dan non elektrolit tadi. Dan yang lain ada asam asetat ya, larutan asam asetat menyala tetapi tidak terlalu tidak terlalu terang ya. Nah, ini maksudnya apa? Tidak terjadi konduktivitas yang tinggi. Jadi rendah konduktivitasnya. Nah, ini dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang masuk untuk kalium klorida dan asam asetat ini masuk kategori elektrolit. Tetapi elektrolitnya ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi elektrolit kuat itu umumnya adalah eh, apa yang mampu membentuk ikatan ionik di mana unsur tadi ya senyawa tadi mampu terdisosiasi membentuk ioniknya ya, beda dengan etanol ini terlarut bukan terdisosiasi ya tapi terlarut. Nah, sehingga tidak bisa membentuk ion. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ikatan antara mereka
Ya, kalau kalium klorida itu adalah ikatan ionik. Ya, sudah diingat lagi ya, kemarin belajar tentang ikatan kimia, bahwa ikatan kimia, ikatan ionik itu terbentuk dari pasangan elektron ya, dua unsur yang bergabung menjadi satu ya. Tetapi pemisahannya kalau kita disosiasi, kita pisahkan, dia akan membentuk sepasang ion. Beda dengan kovalen. Kovalen kan hanya penggunaan elektron secara bersama-sama. Hingga dia jauh lebih lemah, lebih mudah putus ya. Sehingga akhirnya apa? Konduktivitasnya juga rendah. Nah, beda dengan elektrolit. Selain itu, ion ini kan mudah mengantarkan listrik. Sehingga pada saat dia terlarut, ya, KCl ini akan berubah menjadi ion positif dan negatif ya, yaitu K plus dan Cl min ya, sehingga dia mampu mengantarkan listrik. Nah, terus bagaimana dengan asam asetat? Nah, asam asetat ini kan ada ioniknya juga ya, ada yang non ioniknya juga, ada CH3 dan ada COOH min ya, ionik. Sehingga dia tetap bisa mengantarkan listrik, hanya dia bersifat lemah. Sampai sini dipahamin ya. Ya, saya lanjut lagi. Nah, jadi apa sih definisi dari elektrolit, sehingga kita harus belajar tentang elektrolit dan elektrolit di sini. Nah, yang perlu kita ingat tadi di dalam kompartemen tubuh kita kan ada intraseluler, ada ekstraseluler ya dan seterusnya. Di mana elektrolit ini bertugas untuk mengontrol osmosis dalam tubuh kita ya, sehingga keseimbangan antara asam basa itu bisa terjadi ya, sehingga aktivitas seluler bisa berjalan ya dan seterusnya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan elektrolit? Ya, elektrolit adalah spesies yang akan membentuk ion. Contoh pada NaCl, ya, apabila kita disosiasikan di air, dia akan terdisosiasi, ya, membentuk Na plus dan Cl min. Nah, ini yang disebut dengan terdisosiasi. Dia akan membentuk dua ion, ion positif dan negatif yang kita kenal dengan anion dan kation. Nah, ini yang harus kita ingat. Nah, perlu diingat dalam tubuh kita ya, kalau kita amati keringat itu ya, dari sweat atau keringat itu terdiri dari beberapa ion ya, contoh magnesium, kalsium, kalium dan natrium, di mana persentasenya berbeda. Nah, sehingga kalau ini keluar dari tubuh kita, ini akan mempengaruhi osmosis dalam tubuh kita. Sehingga apa? Kesetimbangan asam basa dalam tubuh itu akan terganggu. Nah, makanya tubuh merespon dengan memberikan sinyal haus ya, kita harus minum dan seterusnya. Tetapi juga harus diseimbangi dengan elektrolit, apalagi kalau kita misalnya banyak kehilangan elektrolit tubuh, misalnya pada waktu diare, muntah ya dan seterusnya. Itu kan banyak sekali mengeluarkan body fluid. Sehingga untuk untuk membantu itu diberikanlah larutan-larutan yang mengandung elektrolit tadi untuk menggantikan yang ada di dalam tubuh ya. Kalau di pasaran kan ada Pocari Sweat ya dan seterusnya. Kemudian ada Ringer Lactate yang mengandung ion-ion juga dan seterusnya. Jadi tujuannya untuk itu. Makanya kita harus belajar tentang elektrolit. Ini begitu pentingnya ya. Saya lanjut lagi. Nah, jadi sekali lagi ion itu elemen yang memiliki muatan dari hasil kekurangan atau kelebihan elektron ya. Nah, perlu diingat ya, ada elemen yang berupa ion poliatom. Maksudnya apa? Kalau Na plus Cl min itu kan monoatom. Nah, beda dengan yang poliatom. Contohnya seperti nitrat, nitrit, ya sulfat, sulfit dan seterusnya. Nah, dia kan poliatom, tidak hanya terdiri dari satu atom, gabungan dari beberapa atom. Seperti misalnya nitrat ada NO3, ada nitrogen dan ada oksigen. Kemudian ada sulfat, ada sulfur dan ada oksigen ya dan seterusnya. Ini tidak terdisosiasi, ya, dia tidak akan terpecah menjadi N dan O, tidak, tapi tetap dalam bentuk NO3- atau SO4- dan seterusnya. Jadi elemen poliatom ion itu tidak akan terdisosiasi, tapi tetap utuh. Ya. Nah, elektrolit tadi sudah kita tahu bahwa kerjanya adalah meregulasi kesetimbangan elektrolit dalam tubuh, karena begitu pentingnya. Ya. Nah, kemudian eh, mineral ini juga penting ya untuk menjaga keseimbangan jumlah air dalam tubuh supaya aktivitas sel itu bisa berjalan dengan baik. Bayangkan kalau sel itu keseimbangannya nggak baik ya, sel itu bisa mengkerut atau bisa swelling ya, bisa pecah dan seterusnya sehingga menyebabkan kematian sel. Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi harus ditangani. Jadi kita harus paham tentang elektrolit dulu ya. Saya lanjut lagi. Nah, fungsi elektrolit tadi sudah jelas apa yang bisa kita simpulkan. Satu, karena kita tahu tadi dia menjaga keseimbangan asam basa, maka otomatis dia bertugas mempertahankan kadar pH dalam tubuh kita. Kemudian, terkait ekstraseluler dan intraseluler, maka otomatis
fungsi elektrolit itu adalah sebagai transport, ya, mengantarkan nutrien keluar dan ke dalam sel. Karena terjadi perbedaan tekanan osmosis dan seterusnya, ya. Sehingga diperlukan ion-ion untuk menghantar tadi. Kemudian memindahkan limbah dari dalam sel untuk dibuang, ya. Menjaga fungsi saraf, jantung, dan otak. Nah, ini kan saraf kita terutama, kita kan punya neuron yang berfungsi mengantarkan sel untuk memberikan aktivitas pada saraf, jantung terutama, ya, otak terutama, dan seterusnya. Makanya ada kekurangan-kekurangan mineral ini juga dapat menyebabkan penyakit tertentu seperti hipokalemia atau hiperkalemia, kelebihan juga nggak baik ya, dan seterusnya. Masih banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa muncul, sehingga fungsi elektrolit ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan tadi. Nah, ini contoh elektrolit ya, yang di makanan yang sering kita temukan, misalnya ada sodium, kalsium, potasium, klorida, fosfat, magnesium, dan seterusnya. Ini masih banyak lagi. Nah, ini kita lihat adalah klasifikasi dari beberapa substan umum ya, dari elektrolit. Ya, kita bagi menjadi elektrolit kuat, kemudian juga ada elektrolit lemah, dan ada yang non-elektrolit. Nah, non-elektrolit senang kita akan pelajari. Ya, umumnya non-elektrolit itu untuk senyawa-senyawa yang membentuk ikatan kovalen, ya. Sedangkan yang elektrolit kalau kita perhatikan ini semua rata-rata membentuk ikatan ionik. Nah, di sini ada asam kuat dan juga ada basa lemah, ya. Jadi contohnya seperti asam kuat HCl, ya, HBr, ya, dan seterusnya, HNO3 dan seterusnya. Asam lemah juga basa lemah juga ada di sini, ya. Kemudian ada asam lemah di sini ya, dan basa lemah. Ini basa lemahnya asam asetat ya, dan hidrogen fluoride ya, ini masuk kategori yang lemah juga. Sedangkan yang kuat ada di sini semua ya. Jadi dibagi menjadi berdasarkan klasifikasi berdasarkan kekuatan. Nah, nanti ini ada hubungannya ya, kekuatan pH ya. Nanti akan bisa dihitung ya pH valuennya. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan non-elektrolit? Ya, ini non-elektrolit berbeda dengan elektrolit. Kalau elektrolit tadi spesiesnya berupa ion, ya, membentuk kation dan anion, berbeda dengan non-elektrolit. Ya. Pada waktu kita tambahkan ke air, ya, atau kita larutkan dengan solvent, dia tidak membentuk ion. Ya, tidak membentuk ion. Contohnya apa? Paling gampang itu adalah gula. Gula dan garam itu kan sesuatu yang berbeda. Ya, gula itu akan membentuk larutan non-elektrolit, sedangkan garam dia akan membentuk larutan elektrolit. Kenapa? Dia pecah menjadi terdisosiasi ya, dia terdisosiasi. Terdisosiasi membentuk sepasang ion. Sedangkan si gula itu akan terlarut ya, bukan terdisosiasi. Jadi dua hal yang berbeda. Terdisosiasi itu membentuk sepasang ion, sedangkan terlarut itu dia melarutkan diri di dalam pelarutnya atau solventnya. Nah, umumnya dia terikat secara kovalen dan non-elektrolit itu tidak bisa mengantarkan listrik karena nggak punya ion yang bermuatan listrik ya. Contohnya apalagi misalnya lipid, glukosa, urea ya, dan seterusnya. Jadi kalau untuk pemeriksaan zat elektrolit ini ya kita biasa pemeriksaan biasa saja ya, secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kebanyakan molekul organik itu adalah non-elektrolit. Jadi senyawa-senyawa obat kita itu dalam bentuk non-elektrolit karena dia harus terlarut karena berupa ikatan kovalen ya. Contoh di gula ya. Kalau ditambahkan air maka dia langsung terlarut ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ingat tentang elektrolit dan non-elektrolit ya. Non-elektrolit tidak bisa terurai menjadi ion sehingga dia terlarut, sedangkan elektrolit itu terdisosiasi sehingga dia bukan terlarut ya, dia membentuk sepasang ion ya. Nah, non-elektrolit terikat secara kovalen, kemudian juga bahan-bahan dapur itu kebanyakan juga non-elektrolit. Obat kita juga kebanyakan dalam bentuk non-elektrolit ya. Etanol, pelarut atau solvent itu juga kebanyakan dalam bentuk non-elektrolit. Makanya prinsip yang kita pakai biasanya kan like dissolve like ya. Beda dengan yang pasang ion tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke Zwitter ion. Ya, tadi sudah tentang elektrolit dan non-elektrolit. Sekarang ke Zwitter ion. Apa yang dimaksud dengan Zwitter ion? Mungkin baru mendengar atau pernah mendapatkan tapi sekilas ya. Jadi saya pada kesempatan kali ini saya coba menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan Zwitter ion. Nah, Zwitter ion
itu dia bukan elektrolit dan bukan non-elektrolit. Jadi apa? Dia molekul tapi punya muatan positif dan negatif. Contoh paling gampang itu adalah asam amino dalam tubuh kita. Jadi nanti kita akan lihat asal kata zwitter itu berasal dari kata hibrid atau himaprodit ya. Jadi kalau kita lihat ini terkait dengan rentang pH ya, rentang pH. Jadi kadang dia bisa melepaskan diri membentuk anion atau kadang dia bisa berubah menjadi kation. Nah, ini nanti ada kaitan dengan buffer ya, larutan penyangga. Nah, Zwitter-ion itu punya muatan positif dan negatif ya. Jadi dia punya sepasang ya, punya sepasang. Beda dengan yang lain tadi kalau lepas ya sudah satu menjadi positif, satu menjadi negatif. Beda dengan Zwitter-ion. Contoh nih pada protein ya. Protein. Kalau kita perhatikan kan terjadi delokalisasi elektron. Nah, dia bisa membentuk yang positif ya karena H-nya lepas, hidrogennya lepas, ya, hidrogennya lepas. Karena dia kekurangan, maka di sini otomatis akan menjadi kurang ya. Ini kan tadi menjadi kelebihan elektron dan seterusnya ya. Ion. Nah, kemudian ini kita lihat ilustrasi pada glisin dan aseton. Nah, kalau kita lihat di glisin, ya, glisin itu kan salah satu bentuk protein ya, asam amino. Dimana kalau dalam bentuk netralnya, dia bukan Zwitter-ion. Kenapa? Karena tidak muncul muatan positif dan juga muatan negatifnya. Tetapi begitu terjadi pergeseran atau delokalisasi elektron, ya, terjadi delokalisasi elektron, di mana salah satu sisinya ketambahan satu proton, ya, maka dia akan berubah menjadi bermuatan positif. Nah, imbasnya apa? Hidrogen pada bagian pojok sini itu akan lepas, ya, lepas. Sehingga oksigen ini akan kelebihan elektron satu, ya, karena tadi harusnya dipakai sama-sama hidrogen lepas ya. Jadi satu, akhirnya dia menjadi bermuatan negatif. Nah, inilah terjadi perubahan ya. Jadi bentuk netral dia berbentuk kationik, kemudian anionik dan akhirnya membentuk Zwitter-ion. Ya, karena pada ujung-ujungnya yaitu ada punya yang sisi kation dan punya sisi anion. Nah, ini yang paling gampang contoh pada glisin yaitu terjadinya transfer proton atau hidrogen yang tadinya dia netral berubah menjadi membentuk ionik ya dan kemudian membentuk bentuk Zwitter-ion. Ya, jadi dia ion juga tapi dia punya sisi positif dan negatif. Beda tadi kan kayak NaCl membentuk Na yang plus, kationik dan ada anioniknya. Nah, contoh lagi pada aseton. Ya, aseton kita perhatikan nih. Aseton itu secara netral kita perhatikan. Ya. Pada waktu terjadi resonansi, ya, terjadi pergeseran atau delokalisasi elektron, dia bukan Zwitter-ion. Ya. Tetapi begitu berjalan, ya, resonansinya terjadi, ya, kita perhatikan di sini, ya, maka karbonnya itu akan kekurangan elektron sehingga dia menjadi bermuatan positif. Berbeda dengan oksigennya, ya, oksigennya justru akan menjadi kelebihan elektron. Nah, ada dua sisi kan, ada yang positif dan negatif. Nah, ini masuk ke Zwitter-ion. Nah, sampai sini paham ya? Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi karena dia punya dua sisi makanya disebut dengan hermaprodit ya karena dia punya sisi positif dan negatif ya. Makanya muncul istilah Zwitter-ion. Jadi sebetulnya Zwitter ini muncul di istilah di suatu daerah di mana di Jerman Zwitter ya, Zwitter. Jadi Zwitter itu hibrid ya, salah katanya. Jadi dia mengandung dua gugus yang muatan positif dan juga negatif ya. Nah, kenapa? Karena muatannya kalau kita perhatikan satu positif plus satu, yang satu negatif, negatif satu. Akhirnya menjadi muatan formalnya itu menjadi nol. Ya, oke, saya lanjut lagi. Nah, Zwitter-ion itu dikenal dengan istilah inner salt ya atau garam dalam ya. Nah, umumnya senyawa dipolar itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai kelompok Zwitter-ion. Ya, jadi contoh untuk asam amino itu kebanyakan berupa Zwitter-ion. Makanya kita sebut dengan amfoterik ya dia bisa memberikan kadang dia bisa memberikan muatan listrik kadang juga tidak ya. Nah, ini kaitannya kalau kita mau pakai terutama kalau mau kerja dengan asam basa atau senyawa-senyawa netral ya
maka penggunaan zwitterion bisa menjadi pertimbangan. Ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat karakteristik dari zwitterion, ya. Jadi zwitterion dibentuk dari senyawa, ya, amfolit yang mengandung gugus asam dan basa dalam satu molekul. Jadi kalau kita lihat tadi contoh glisin, aseton, ya, kita lihat dia punya ujung yang muatan positif dan ujung yang muatan negatif. Ya. Jadi dalam jenis ion ini biasanya disatukan dalam satu ikatan kovalen. Bisa. Ya. Kemudian zwitterion juga memiliki muatan listrik stabil, ya, dan umumnya dalam bentuk kation amonium kuarterner. Nah, ini karakteristik dari zwitterion. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, karena perilakunya, jadi zwitterion ini nanti banyak dipakai untuk larutan penyangga atau buffer. Ya. Karena apa? Pada saat suatu larutan terlalu basah, ya, zwitterion ini akan melepaskan ion hidrogen ke dalam larutan sehingga keasamannya meningkat, sehingga pH-nya akan kembali ke normal. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau ion hidrogennya berlebihan, dia akan tangkap, ya. Dia berperan sebagai basa. Ya, jadi kan kalau prinsip asam basa itu adalah memberikan dan menerima, ya. Penangkap dan juga memberikan. Ya, jadi ini karakteristiknya yang kita kenal dengan sifat amfoterik. Makanya dia bisa berupa asam, dia bisa berupa basa. Nah, ini penting dalam suatu reaksi tertentu. Nah, jadi sering digunakan untuk larutan penyangga untuk menjaga pH. Kenapa dalam reaksi tertentu perubahan pH ini akan bisa mempercepat atau memperlambat reaksi. Sehingga perlu digunakan penyangga yaitu zwitterion. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan dapar atau larutan penyangga atau buffer ya. Kemudian beberapa alkaloid juga alami itu juga sifatnya zwitterion, contoh seperti psilocybin dan asam lisergat itu ternyata juga punya sisi positif dan negatif ya. Jadi dia bisa berfungsi juga sebagai zwitterion. Nah, kemudian juga ada senyawa-senyawa pelarut-larutan penyangga lain ya yang sering digunakan dalam biomolekuler, HEPAS, PIPAS, CAPS dan MOPS ya. Ini banyak sekali digunakan dalam bentuk zwitterion. Nah, ini contoh di struktur zwitterion yaitu pada asam amino. Ya, kalau kita perhatikan asam amino ya, asam amino itu kan karbon dia mengikut gugus karbonil, kemudian ada gugus NH2, alkil dan hidrogen ya, ini yang kita perhatikan. Nah, dari bentuk Sweeter formnya ternyata kalau terjadi ya tadi kita lihat pada waktu terjadi pergeseran hidrogennya di mana hidrogennya lepas yang dari OH ini dia berpindah ke NH2 sehingga akhirnya membentuk muatan positif sedangkan yang oksigen tadi karena elektronegativitasnya berubah dia menjadi jauh lebih negatif karena elektronnya berlebih ya. Nah, ini membentuk zwitterion. Nah, zwitterion yang paling umum itu asam amino biasa ya. Tadi contohnya glisin dan seterusnya itu masuk kategori ada 20 asam amino ya, trisin ya dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari asam amino. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa ada namanya isoelectric point ya. Titik isoelektrik, titik di mana nilai pH ya, muatan dalam molekul itu netral. pH-nya menjadi netral ya. Titik-titiknya. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa yang dimaksud dengan isoelectric point. Nah, ini ada kaitannya dengan rumus muatan nanti untuk perhitungan kekuatan pH. Ya, ini penting sekali ya. Nah, ini contohnya pada glisin dan pada adenosin monofosfat. Jadi garis hijau ini adalah titik isoelektrik. Nah, ini pH, di mana terjadi kesetimbangan ya, antara pH ya. Kita perhatikan ini di sini. Nah, ini sama di adenosin monofosfat juga pada waktu pH-nya 5 ya, dia mencapai titik kesetimbangan ya, atau isoelectric point. Nah, ini perhitungan nilai pH ya, nilai pH pada isoelektrik bisa dihitung ya dengan rumus di mana titik isoelektrik sama dengan nilai kesetimbangan konstanta pada asam ya ditambah dengan kesetimbangan pada basa dibagi dengan 2. Ya, ini adalah nilai pH yang nanti akan menentukan titik isoelektriknya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi di gambaran di sini ya, nah, ini nilai titik di sini ya.
kesetimbangan 2 dengan di 8 koma antara asam dan basa, nilai tengahnya kan 6 komaan. Ya, kalau kita lihat kan pKa-nya di sini 2,72 ya untuk yang di sin dan basanya itu di titik 9,6. Nah, nilai tengah-tengah ini yang kita kenal dengan istilah isoelektrik. Nah, sama dengan adenosin fosfat ya. Ada 0,9 ya, kemudian ada 3,8 ya dan 6,1. Nah, ini kita rata-ratakan tiganya. Nah, nanti didapatlah titik isoelektriknya di tengah sini antara 5 komaan ya. Silakan nanti bisa dicoba untuk dihitung ya. Di prosesnya seperti itu untuk penentuan titik isoelektrik. Nah, aplikasinya apa sih sebetulnya? Jadi yang paling sering digunakan untuk deuterium itu di biokimia, terutama untuk memisahkan molekul protein. Kenapa? Karena tadi protein itu kan punya sifat amfoterik, dia punya sisi positif dan sisi negatif, ya. Sehingga untuk memisahkannya itu bisa menggunakan elektroporesis, salah satunya menggunakan SDSPH atau sodium deodesil sulfat polyakrilamid gel elektroporesis. Ya, itu diberikan muatan listrik, ya, ada yang positif dan negatif, di mana protein ini akan bergerak berdasarkan kepada perbedaan muatan listrik tadi. Mirip dengan kromatografi, ya, pada lapis tipis hanya menggunakan gel pada elektroporesis, ya. Dan ini sangat populer di bidang biologi molekuler untuk memisahkan protein tadi, ya. Nah, kemudian juga di obat ya sering digunakan untuk pemisahan ya. Kemudian ada kromatografi penukar ion ya dan seterusnya, itu adalah salah satu bentuk aplikasi dari deuterium. Ini sering digunakan. Nah, contoh juga kalau di industri kelautan, polimer deuterium itu digunakan untuk melapisi bagian bawah kapal dan dermaga. Kenapa? Karena dengan tidak adanya penghantar listrik, maka bisa mencegah terbentuknya karat. Ya. Jadi bisa dilapisi pada bagian bawah kapal atau dermaga, sehingga deuterium ini kan tadi bisa positif dan negatif. Kalau dia kelebihan, dia menyesuaikan, kekurangan juga tidak menyesuaikan. Nah, ini bisa diaplikasikan. Ya. Begitu juga dengan ini, pada ada implan biomedis, jadi nggak sempat pembentukan adesi mikroba atau biofilm, sehingga infeksi bisa dicegah. Ya, ini untuk aplikasinya. Ini untuk osmosis dan tonisitas. Ya, tadi kaitannya dengan elektrolit dan elektrolit, kalau kita perhatikan kan hanya perbedaan ya, konsentrasi antara konsentrasi tinggi dan rendah. Jadi sel hidup itu mendapatkan atau kehilangan air melewati suatu membran yang melindungi yang kita kenal dengan membran semipermeable. Ya, di sini terjadi osmosis, perpindahan dari kecenderungan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dan dia akan bergerak. Ya, ini juga ada hubungannya tadi dengan elektrolit dan non-elektrolit. Ini nanti bisa dipelajari sendiri. Hipertonik, hipotonik ya, menyebabkan kalau hipotonik itu lebih tinggi konsentrasinya, kemudian isotonik dan seterusnya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari hari ini, yaitu elektrolit yang perlu diingat itu adalah spesies yang membentuk ion. Ya. Karena pada waktu dia dilarutkan di air, umumnya berbentuk larutan asam, asam lemah, asam kuat, atau basa kuat, basa lemah, atau bisa dalam bentuk garamnya. Nah, ini gambarannya ya kalau kita lihat. Jadi kalau kita larutkan, ini terdisosiasi. Ingat ya, ini terdisosiasi, ya, sedangkan yang ini, yang non elektrolit itu terlarut. Ya. Terdisosiasi membentuk dua pasang ion, kation dan anion, positif dan negatif, sedangkan yang non elektrolit itu hanya terlarut saja. Semakin kecil ukuran, semakin baik pelarutannya. Makanya ada istilah nanoteknologi untuk mengecilkan ukuran sehingga kelarutannya bisa meningkat. Tetapi kalau partikelnya besar, maka dia membentuk koloid, emulsi, ya, maupun membentuk suspensi. Yang semakin besar ukurannya akan semakin berpengaruh terhadap kelarutannya. Ya akan semakin susah. Makanya muncul teknologi nanoteknologi untuk mengecilkan ukuran. Nah, beda dengan ionik ya, dia bukan terlarut, tetapi dia terdisosiasi, itu yang sekali lagi diingat. Oke, kemudian, nah ini perbedaannya antara elektrolit dan non-elektrolit ya. Satu ikatannya, non-elektrolit itu berupa ikatan kovalen, sedangkan elektrolit itu berupa ikatan ionik ya. Ini akan menimbulkan transfer elektron, sedangkan kovalen itu kan hanya penggunaan elektron secara bersama-sama ya. Nah, non-elektrolit itu tidak terdisintegrasi ke solution atau larutan ya, tapi molekul strukturnya akan tetap.
Beda dengan elektrolit, ya, terpecah terdisosiasi menjadi kation dan anion, ya. Non elektronik nggak bisa mengantarkan, makanya disebut non elektrolit. Sedangkan elektrolit itu bisa mengantarkan listrik, ya, karena ada ionnya tadi, karena dia konduktor yang baik, ya. Kemudian non elektrolit, ya, dibagi menjadi berdasarkan kelarutannya, ya. Ada yang sangat sukar larut, kemudian mudah larut, ya sangat mudah larut dan seterusnya. Nah, sedangkan elektrolit pembagiannya itu menjadi elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Plus ada yang zwitterion tadi, ya. Nah, non elektrolit itu umumnya adalah komponen-komponen yang bersifat nonpolar, sedangkan elektrolit itu umumnya adalah komponen yang bersifat polar. Ingat lagi kemarin sudah belajar tentang polaritas, apa itu nonpolar dan polaritas. Kemudian non elektrolit umumnya adalah senyawa-senyawa organik yang mengandung karbon, contohnya seperti lemak, gula, dan seterusnya. Kemudian elektrolit itu umumnya berupa asam, basa, atau garam. Nah, contoh paling gampang, non elektrolit itu larutan gula, elektrolit itu adalah larutan garam. Ya. Jadi, sedangkan zwitterion itu molekul yang memiliki daerah muatan positif dan negatif, dia bisa kapan-kapan berubah menjadi positif, kapan-kapan bisa berubah menjadi negatif, karena dia punya dua sisi, tergantung kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Ya, makanya bisa digunakan sebagai larutan penyangga. Nah, ini contoh, coba nanti tugas latihan, ada 5 substance, ya, ada 5 substance. Kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, coba dicoret-coret, ya, mana yang elektrolit dan mana yang non-elektrolit. Ya. Kalaupun elektrolit, jelaskan kenapa dia bisa menjadi elektrolit, dan kalau non-elektrolit, kenapa. Ya. Dari soal ini ada 6, silahkan dicoba-coba. Dengan apa yang sudah saya berikan tadi, pasti sudah paham mana yang masuk kategori elektrolit dan juga non-elektrolit. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan dulu materinya. Sampai jumpa di berikutnya, mungkin akan dilanjutkan dengan buffer, ya, terkait dengan pembelajaran buffer. Oke, untuk kimia dasar saya rasa saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.